Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku yang ada di rumah. Sudah siap belajar online hari ini? Mantap, keren. Kalau sudah siap, kita mulai dengan membaca basmalah ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10 dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Ananda tahu nggak sih dasar negara Indonesia itu apa? Apa ya? Iya, Pancasila. Lalu, semboyan negara kita itu apa sih? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda namun tetap satu. Tetap berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Semboyan ini dapat kita temukan pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Bu Guru coba sebutin beberapa ya suku bangsa yang ada di Indonesia. Sebentar. Ada suku Jawa, suku Betawi, lalu suku Sunda, ada lagi suku Dayak, suku Batak, Bugis, lalu suku Madura, suku Banjar, suku Ambon, suku Minang. Ya masih banyak lagi deh. Tapi kalau Bu Guru sebutin semuanya, kayaknya satu hari ini kita bakal bahas cuman untuk menyebutkan suku bangsa saja. Nah, Indonesia memiliki bermacam-macam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai satu sama lain walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari. Pertengkaran dapat dihindari jika mau saling memahami. Nah, hal yang Bu Guru sebutkan tadi adalah salah satu pengamalan Pancasila, sila ketiga. Bagaimana bunyinya? Sila ketiga Pancasila? Iya, Persatuan Indonesia. Tadi kan Bu Guru sudah menyebutkan beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, sekarang coba deh Ananda cari lagi yang belum Bu Guru sebutkan. Lalu bagaimana sih budaya mereka? Pada pertemuan sebelumnya, Bu Guru sudah membahas mengenai sejarah telepon. Hari ini Bu Guru mau bahas alat komunikasi masa kini. Sama aja sih telepon, tapi apa sih bedanya? Nah, pada masa kini ada yang namanya aplikasi penyampaian pesan yang semakin beragam ya. Dulu hanya lewat SMS, tapi sekarang itu ada beberapa aplikasi, tetapi aplikasi ini harus
diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Salah satu contoh aplikasinya mungkin Ananda pasti menggunakannya. WhatsApp, Facebook, atau Messenger, atau ada juga Line, KakaoTalk. Nah, mungkin di beberapa negara juga ada aplikasi-aplikasi berbeda ya untuk penggunaan pengiriman pesan. Melalui aplikasi tersebut, kita bisa melakukan percakapan tidak hanya melalui teks tertulis, tetapi bisa juga melalui pesan suara hingga panggilan video. Ada percakapan pribadi atau dapat juga membuat percakapan lebih dari 2 orang yang biasa disebut percakapan grup. Sebetulnya, penggunaan aplikasi ini memiliki aturan khusus, yaitu pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna di bawah umur, maka masih perlu pendampingan orang tua. Selain itu, ada juga nih aplikasi media sosial. Nih, Ananda nih, ada yang sudah menggunakan media sosial, tapi media sosial itu apa ya? Ada yang tahu? Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun dapat memberikan komentar dan pendapat. Siapapun dapat melihat. Aplikasi yang termasuk ke dalam media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter, hingga YouTube. Apakah Ananda salah satu penggunanya? Nah, tetapi masalahnya pendapat setiap orang kan berbeda-beda. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima pendapat, maka akan terjadi pertengkaran. Seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Itu kan bisa dikomentari atau bisa dilihat oleh banyak orang. Misalkan kalau postingan kita atau updatean kita tidak sesuai dengan mereka, mungkin mereka akan mengomentari atau menuliskan pendapat mereka sesuai dengan keinginan mereka. Nah, nih salah satunya nih Ananda. Kalau misalkan Ananda mau mengomentari atau sekarang kan lagi daring ya, tetap harus diperhatikan tata cara pengungkapan pendapatnya. Apakah pendapatnya itu untuk usia yang lebih tua dari Ananda, maka tetap harus menggunakan kata-kata yang sopan. Begitu. Kalau misalkan itu ke bu guru, tetap harus menggunakan salam terlebih dahulu. Setelah salam, perkenalkan diri Ananda. Siapa Ananda? Jangan tiba-tiba, Bu, ini tugas ini, gitu misalkan. Atau misalkan, Bu, saya mau tanya gini. Jangan seperti itu. Tetap harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Gitu, tetap salam dulu, Assalamualaikum. Lalu misalkan, Bu, ini dengan siapa? Sebutkan namanya, kelas berapa. Lalu misalkan saya mau bertanya atau saya mau berpendapat nih Bu tentang video Ibu yang begini. Kalau misalkan itu untuk misalkan lewat Wapri ya. Kalau misalkan Ananda langsung berkomentar di YouTube-nya, misalkan tetap harus menggunakan kata-kata yang baik. Misalkan, Bu, menurut pendapat saya, seharusnya Ibu itu begini. Jangan begini gitu. Misalkan jangan sampai, videonya jelek, begini, tidak mendidik, misalkan begitu. Tidak ya, tetap harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan agar orang yang dikritik atau yang diberi pendapat tidak sakit hati dan tidak memicu pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi. Ada akibat yang positif dan ada akibat yang negatif. Nah, misalkan nih contohnya akibat positif itu apa aja? Kita bisa belajar memaafkan, kita bisa berbagi informasi, kita saling menghormati, lalu memperkaya wawasan, lalu menerima perbedaan. Lalu akibat negatifnya apa sih?
Akibat negatifnya, kita bisa menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, memicu pertengkaran, dan tidak mau bersatu. Begitu ya. Ananda diperhatikan lagi penggunaan media sosialnya. Jika Ananda masih di bawah umur 13 tahun, Ananda masih harus didampingi oleh orang tua. Karena bukan tidak boleh menggunakannya, tetapi ada hal-hal yang mungkin Ananda tidak mengerti, lalu ditakutkan Ananda malah tidak bertanya, misalkan tidak mengerti nih, Ananda tidak bertanya ke orang tua ini maksudnya apa gitu, tapi Ananda malah mengikuti atau mencontoh yang Ananda lihat begitu. Nah, apakah Ananda masih ingat beberapa waktu yang lalu kita belajar untuk menghitung luas. Bagaimana cara menghitung luas? Cara menghitung luas itu dengan menghitung seluruh kotak yang ada ya. Seluruh kotak yang ada. Sedangkan hari ini kita akan belajar mencari keliling. Gimana cara mencari keliling? Sebelumnya Ibu pernah membahasnya sekilas, betul ya? Kalau luas itu dihitungnya semua kotak yang ada yang mengisi. Luas itu kotak yang mengisi sebuah bangun datar. Sedangkan untuk mencari keliling kita hanya menghitung setiap sisinya saja. Keliling itu menghitung setiap sisinya saja. Misalkan yang kotak yang A itu kalau misalkan kita cari luas berarti kita carinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ya, ada 9 kotak untuk kita mencari luas. Kalau kita mencari keliling, menghitung sisi-sisinya saja. Berarti sisinya yang mana? Yang ini, lalu ini, lalu ini. Nah, kita menghitung setiap sisinya. Ya, kalau misalkan Anda menghitung, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi keliling dari bangun datar A itu ada 12 gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan bangunannya seperti bangunan C? Sama, misalkan berarti ini kita anggap saja ini ada 2 buah bangun datar ya. Nah, ini kita garis. Nah, berarti kalau yang ini kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, betul ya, ini ada 6 yang ini yang kita garisi. Nah, sekarang kita hitung yang bangun yang besarnya, yang ini, yang dari sini, dari ini, lalu ini, dan ini. Bagaimana? Seperti tadi yang bangunan A. Ini kita simpan, ini ada 6 ya. 6. Kita hitung lagi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Nah, sekarang yang 14 ini dijumlah dengan yang 6. 14 ditambah 6. Berapa coba? Ada 20. Berarti keliling bangunan C itu ada 20 persegi satuan. Begitu. Nah, kalau misalkan bangunannya ada
seperti ini, itu Ananda coba tarik garis dulu, jadikan itu ada beberapa bangunan. Seperti kita lihat lagi yang F nih, yang F juga sama. Kita tariknya bebas, mau ke sini boleh, mau ke sini boleh. Kita coba ke sini ya, misalkan nih gini. Nah, jadi ada 2 bangunan kan, ini bangunan 1, ini bangunan 2 misalkan. Kita hitung dulu bangunan 1, berarti kelilingnya berarti ke sini dan ke sini. Ya, ini juga. Berarti 1, 2, 3, terus lagi 4, 5, 6 di sini. 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang bangunan 2-nya. Bangunan 2-nya ini kan hanya ada 4 kotak. Dihitung dari mana di sini misalkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi di sini berapa bangunan 1? Bangunan 1 ada 10 persegi satuan. Bangunan 2 ada 8 persegi satuan, tinggal dijumlahkan. Jadi totalnya keliling bangun datar F itu ada 18 persegi satuan. Itu. Nah, bisa disimpulkan bahwa mencari keliling itu dengan rumus 2 kali panjang ditambah lebar. Ya, ini yang di kurung itu dijumlahkan terlebih dahulu baru dikali 2. Misalkan kita hitung bangun datar E dengan menggunakan rumus ini ya. Nih. Ke sini berapa? Ke sini itu 3 persegi satuan. Ke bawahnya berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 persegi satuan. Berarti kalau dimasukkan, nih, misalkan di sini ya, 2 dikali panjang ditambah lebar. Terlihat? Nah, 2 dikali tadi berapa? 3 ditambah 5. Nih. 3 ditambah 5 8. Sekarang maaf, ini harusnya sudah tidak dikurungkan. Nah, 2 kali 8 2 dikali 8, 1 dikali 8, 8, 2 dikali 8, 16. Betul nggak sih 16? Kita hitung seperti bangun datar A. 1, 2, 3. Berarti sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita sudah belajar banyak ya. Kita belajar apa aja hari ini ya? Kita belajar mengenai suku budaya dan kebiasaan sehari-hari. Lalu kita belajar komunikasi, alat komunikasi masa kini. Lalu kita juga belajar untuk menghargai orang lain. Nah, bagaimana anak-anakku? Sudah paham? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini dirasa cukup. Nah, jika Ananda ada pertanyaan atau masih bingung dengan materi hari ini, Ananda bisa tanyakan atau sampaikan langsung ke Bu Guru melalui Wapri atau WA Group. Nanti Bu Guru akan jawab dengan sepenuh hati. Akhirnya sudah selesai pelajaran hari ini. Atas perhatian Ananda, Bu Guru mau ucapkan terima kasih dalam 10 bahasa. Ada yang tahu? Iya, arigato, xie xie, merci, tampi asi,
Thank you, terima kasih, kamsahamnida, matur suwun, hatur nuhun, serta jawab salam Bu Guru dengan suara yang paling keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.